Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini dengan saya, Ibu Sofi Dwi Safitri dari SMP Negeri 4, Surabaya, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks eksposisi. Pada pertemuan pertama kali ini, sebelum kita membahas apa itu teks eksposisi, saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian pernah mendengar teks eksposisi, ataukah kalian pernah membaca teks eksposisi? Belum, Bu. Sudah, Bu. Oh, mungkin sudah, Bu. Tapi saya tidak tahu apakah itu teks eksposisi atau bukan. Mungkin saya pernah membaca, tapi saya tidak tahu secara langsung itu adalah teks eksposisi, ya. Ya, kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai apa itu teks eksposisi. Di depan kalian ini terdapat sebuah majalah dan juga ada koran. Nah, majalah dan koran itu apa? Majalah dan koran adalah media cetak dalam bentuk majalah ataupun koran. Nah, majalah dan koran di dalamnya yaitu terdapat di dalam koran dan majalah mengandung berita. Kemudian ada apa di dalam koran dan majalah? Jadi di dalam atau isi koran dan majalah itu yaitu salah satunya adalah berita. Kemudian ada artikel. Kemudian ada wacana. Kemudian ada ini Bu, ada iklan. Nah, iklan. Kemudian ada apa lagi? Selain ada berita, selain ada artikel, selain ada wacana, selain ada iklan, kemudian itu di bawah ada kabar redaksi. Kemudian ada apa lagi? Selain berita, artikel, wacana itu Bu, ada horoskop ya. Ada TTS. Kemudian ada apa lagi? Ada ini Bu, horoskop. Horoskop itu apa? Horoskop ya. Bintang. Ramalan bintang. Ramalan bintang. Kemudian ada tips-tips. Ada tips-tips. Kemudian ada kuliner. Kuliner ini biasanya ada resep ya. Kuliner itu ada resep, berarti ada teks prosedur. Resep itu adalah teks prosedur, biasanya di dalam majalah ataupun di dalam koran itu ada kulinernya. Ada membahas mengenai teks prosedur, cara membuat sup buntut, cara membuat bakso, cara membuat keripik udang, dan lain sebagainya. Itu pasti ada, tergantung majalah ataupun koran masing-masing. Misalnya koran Jawa Pos itu ada kulinernya. Kalau koran ini itu nggak ada, tapi lebih membahas ke sport ataupun olahraga, sisi olahraga. Oke, jadi di dalam koran dan majalah itu mengandung berita, artikel, wacana, iklan, kabar, redaksi, TTS, ramalan bintang, tips-tips kuliner, dan lain sebagainya. Ini adalah sebuah informasi yang disampaikan penulis untuk pembaca. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memberi informasi kepada pembaca supaya pembaca bertambah wawasannya. Nah, ketika kita membaca majalah ataupun koran, secara tidak langsung kita dapat mendapatkan informasi
dari penulis entah penulis berita, entah penulis artikel ataupun yang lainnya itu. Jadi kita bertambah informasinya dengan membaca koran ataupun membaca majalah. Sebentar. Ada gangguan teknis. Ya, baterainya laptopnya habis, guys. Jadi secara tidak langsung, intinya isi dari koran dan majalah yaitu mengandung sebuah informasi. Oke. Jadi ini adalah inti dari inilah. Lalu apa hubungannya dengan teks eksposisi? Nah, kita bahas lagi pada slide berikutnya. Teks eksposisi yaitu berisi gagasan dan fakta yang berbentuk singkat, padat, dan jelas. Memuat pernyataan yang bersifat non-fiksi. Memuat pernyataan yang bersifat non-fiksi, berarti di dalam koran ataupun majalah, teks eksposisi itu ada di dalam teks tersebut, yang dimana teks eksposisi sendiri itu memiliki unsur yaitu gagasan dan fakta. Jadi di dalam teks eksposisi itu harus ada gagasan, juga harus ada fakta. Jadi ketika kalian membaca sebuah teks di dalam koran ataupun majalah, nah di situ kalian pasti menemukan teks eksposisi. Jadi jika kalian pernah membaca majalah ataupun pernah membaca koran, itu berarti secara tidak langsung kalian membaca sebuah teks eksposisi. Apa itu teks eksposisi? Yaitu paragraf atau karangan yang mengandung informasi pengetahuan yang disajikan secara singkat bertujuan untuk memaparkan, menjelaskan informasi sehingga pengetahuan para pembaca dapat bertambah. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau dapat dikatakan non-fiksi, berarti teks yang berisi tentang informasi berupa gagasan dan fakta. Fakta itu benar-benar terjadi, tidak hoaks atau tidak diada-ada kebenarannya. Itu bisa disebut dengan teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi menurut para ahli, yaitu yang pertama menurut Keraf, itu berisi tentang wacana yang berusaha menguraikan objek sehingga memperluas pandangan pengetahuan pembaca. Kalau menurut Al-Wasilah, yaitu berisi tentang informasi yang tujuan utamanya mengklarifikasi, menjelaskan, mendidik, dan mengevaluasi sebuah persoalan. Menurut Nasucah, teks eksposisi yaitu memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan sesuatu tanpa disertai ajakan atau desakan agar pembaca menerima atau mengikuti. Nah, paragraf eksposisi biasanya digunakan untuk menyajikan pengetahuan ilmu, definisi, pengertian, langkah-langkah suatu kegiatan, metode, cara, proses terjadinya sesuatu. Nah, ini sudah jelas ya menurut ketiga para ahli mengenai teks eksposisi. Di depan kalian sudah terdapat satu teks eksposisi dengan judul "Apa yang harus kami tonton?". Pada paragraf pertama ditulis, dengan adanya perkembangan zaman ini, televisi telah membuat dan menciptakan banyak acara tontonan yang pasti dibuat menarik agar banyak penonton yang tertarik untuk menontonnya. Itu merupakan kegiatan positif, di mana kita menonton salah satu acara dengan tujuan sebagai hiburan untuk kita yang sedang bosan. Tapi di balik itu, acara yang dipertontonkan, pihak televisi banyak mengundang kontroversi, mengundang banyak komentar yang kurang enak didengar, bisa dikatakan itu dampak negatif dari sisi lain acara televisi. Tadi sudah dijelaskan oleh ketiga para ahli, yaitu teks yang berisi informasi
yang ditujukan kepada pembaca supaya pembaca bertambah wawasannya. Yang di dalam teks eksposisi ini harus mengandung gagasan dan fakta. Jadi harus ada gagasan. Gagasan itu ide atau pemikiran seseorang mengenai suatu objek. Nah, ini objeknya apa? Objeknya yaitu sinetron atau apa yang harus kami tonton. Nah, dia ini mengulas tentang dampak, apa ya, bukan dampak ini, lebih ke mengulas perkembangan pertelevisian, yaitu ke arah sinetron. Dia objeknya yaitu sinetron. Di sini gagasannya yaitu dia memberikan informasi kepada pembaca bahwa televisi telah membuat dan menciptakan banyak acara tontonnya yang pasti dibuat menarik agar banyak penonton yang tertarik untuk menonton. Itu merupakan kegiatan positif di mana kita menonton salah satu acara dengan tujuan sebagai hiburan. Nah, ini adalah gagasan. Dia menulis bahwa merupakan salah satu acara dengan tujuan sebagai hiburan. Ini adalah gagasan. Kemudian dia juga mengulas bahwa tapi di balik itu acara yang dipertontonkan pihak televisi banyak mengandung kontroversi. Nah, ini juga termasuk gagasan. Gagasan itu apa? Pendapat penulis. Jadi penulis berpendapat bahwa di balik acara yang dipertontonkan, pihak televisi banyak mengundang kontroversi. Nah, ini berupa opini atau pendapat penulis. Kemudian di dalam teks eksposisi itu juga harus mengandung fakta. Nah, di dalam kalimat ini, manakah yang termasuk fakta? Untuk mencari sebuah fakta, kita harus mengaitkan dengan kejadian yang benar-benar terjadi. Apakah memang sinetron itu memang tujuannya untuk menghibur, gitu. Kita lihat pada televisi yang ada di televisi kita. Jika iya, berarti memang ini mengandung fakta. Jika tidak, berarti kita harus membuktikan secara real apakah televisi yang kita tonton atau sinetron yang kita tonton itu sifatnya mendidik. Tapi jika dilihat secara nyata, kebanyakan sinetron yang ada di televisi itu isinya kurang mendidik. Nah, berarti ini sudah ada gagasan, juga sudah ada fakta. Faktanya apa? Faktanya yaitu memang sinetron yang ada di televisi tidak semua mendidik, berarti ini adalah fakta. Lalu tujuannya yaitu sudah saya jelaskan tadi ya, menambah wawasan. Kemudian unsur eksposisi yang harus ada yaitu gagasan dan fakta. Tadi di dalam contohnya sudah saya berikan yaitu ada gagasan juga ada fakta. Gagasan dan fakta dalam teks eksposisi. Gagasan itu adalah pendapat yang berisi komentar, penilaian, saran, dorongan, bujukan kepada pembaca mengenai subjek tertentu. Kemudian fakta itu peristiwa yang nyata benar-benar terjadi. Perbedaan fakta dan opini. Di sini kalian bisa mengcapture atau menyalin di pause videonya, kemudian kalian salin perbedaan fakta dan opini. Udah, kalian catat di buku tulis kalian ya. Setelah itu, pola pengembangan pada teks eksposisi. Jadi, teks eksposisi itu teks yang berupa gagasan dan fakta. Dan setiap paragraf isi di dalam teks tersebut
mengandung pola pengembangan yang berupa sebab akibat. Artinya, tiap kalimat dalam paragraf saling mendukung dan berkaitan satu sama lain. Setiap teks eksposisi itu memiliki pola pengembangan yang berbeda. Ada yang menjelaskan, ada yang menggunakan pola pengembangan umum ke khusus, khusus ke umum, ada yang menggunakan ilustrasi, ada yang menggunakan perbandingan. Pola pengembangan pada teks eksposisi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pola pengembangan pada teks eksposisi ini ada 4. Yang pertama yaitu pola pengembangan paragraf deduktif, yaitu umum ke khusus. Dalam pola ini, ide pokok diletakkan di awal, kemudian diikuti dengan kalimat pendukung. Lalu kedua ada paragraf induktif, menggunakan pola pengembangan paragraf induktif, di mana khusus pola ide pokoknya itu terletak di akhir, dan di awal paragraf, di awal kalimat itu adalah penjelas yang bersifat spesifik ataupun khusus. Setelah itu ada yang menggunakan pola pengembangan ilustrasi. Ilustrasi ini biasanya ada contoh realistisnya ataupun berupa gambar. Biasanya teks ini memuat gagasan umum yang disertai dengan contoh, baik itu dari pengalaman seseorang ataupun lain sebagainya. Ini jika di dalam pola ilustrasi ini biasanya teks yang berisi tentang percobaan membuat sesuatu ataupun penelitian. Nah, di dalam teks penelitian, pembuktian penelitian, suatu penelitian itu lebih menggunakan pola ilustrasi supaya pembaca dapat memahami. Lalu yang terakhir yaitu pola pengembangan perbandingan. Dalam pola ini teks eksposisi memberikan perbandingan dari suatu gagasan dengan gagasan lain untuk memperkuat ide. Nah, ini juga biasanya jika menggunakan pola pengembangan yang terakhir ini, pola perbandingan ini sering sekali terdapat dalam skripsi. Jika kalian pernah membaca sebuah skripsi, itu nanti kalian akan terdapat bagian yang di dalamnya terdapat suatu gagasan untuk memperkuat ide tersebut. Bisa dari contoh penelitian yang lain ataupun dari sumber yang lain untuk memperkuat gagasan yang ada. Jadi pola-pola pengembangan pada teks eksposisi itu ada 4. Setiap teks eksposisi ini mengandung pola-pola tersendiri yang menjadikan suatu ciri di dalam teks eksposisi tersebut. Karena teks eksposisi itu sangat banyak macamnya, bisa berupa informasi yang hanya sekedar memberi informasi, bisa berupa teks prosedur, bisa berupa penelitian karya ilmiah, bisa berupa berita, bisa berupa teks yang lain. Nanti kita akan bahas macam-macam teks eksposisi, karena teks eksposisi itu memang banyak sekali. Nah, cukup sampai di sini penjelasan mengenai gagasan umum dan fakta serta pola pengembangan dalam teks eksposisi. Kali ini Ibu akan memberikan latihan soal, tidak banyak. Ini kalian tulis soalnya di dalam buku tulis kalian. Untuk teks yang pertama kalian cukup di-capture aja, tidak usah disalin. Kalian hanya perlu meng-capture atau di screenshot
soal nomor 1, yaitu apakah teks di bawah ini adalah teks eksposisi? Jika jawabanmu iya, mengapa kamu mengatakan bahwa ini adalah teks eksposisi? Jelaskan. Kemudian jika kalian menjawab tidak, kalian jelaskan juga mengapa kalian menjawab bahwa teks ini adalah bukan termasuk teks eksposisi. Dibuktikan dengan alasan yang pas ataupun alasan yang tepat. Setelah itu soal yang nomor 2, silakan kalian capture, kalian screenshot, atau kalian pause. Nah, di sini soal nomor 2 yaitu carilah satu kalimat fakta yang ada di dalam teks eksposisi di bawah ini. Di dalam kalimat ini kalian cari satu kalimat yang mengandung fakta dan mengapa kalian memilih teks itu sebagai kalimat fakta. Jelaskan. Untuk yang soal nomor 3, teksnya sama dengan nomor 2, hanya saja soalnya yaitu kalian mencari satu kalimat gagasan yang ada di dalam teks tersebut. Mengapa dan jelaskan. Sudah ya. Soal yang nomor 4, apakah debat dan diskusi bisa dikatakan sebagai teks eksposisi? Jelaskan pendapatmu. Kalian bisa pause videonya, kalian bisa capture, kalian bisa screenshot, lalu disalin di buku tulis soalnya, lalu dijawab. Kemudian soal yang terakhir, nomor 5, apakah perbedaan teks berita dengan teks eksposisi? Apakah perbedaan teks berita dengan teks eksposisi? Kalian bisa capture, kalian bisa screenshot, kalian bisa salin soal nomor 5 di buku tulis kalian, kemudian kalian jawab. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas jawaban dari masing-masing kalian, jawaban yang sudah kalian tulis, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan offline masing-masing tiap kelas. Untuk sekolah yang lain yang menonton video ini, untuk pembahasan soal nomor 1 sampai nomor 5, kalian bisa diskusikan dengan guru kalian masing-masing bisa melalui Zoom, ataupun WhatsApp, ataupun Google Class, ataupun aplikasi lainnya yang dapat mempermudahkan kalian dalam belajar. Oke, cukup sekian pertemuan pertama pada hari ini. Kita tutup. Saya akhiri. Apabila ada perkataan dan penjelasan saya yang kurang tepat, kurang mudah dimengerti, kalian bisa komen di bawah ini. Lalu jangan lupa tetap semangat, jaga kesehatan, stay cool, dan jaga jarak. Sekian pertemuan pertama mengenai teks eksposisi dari saya. Kurang lebihnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.